Kenapa Timur Tengah itu gagal jadi negara? Orang Islam ini susah diajak bernegara. Susah. Orang Islam ini paling gampang diajak memberontak. Orang Islam itu kan baca Al-Quran. Al-Quran itu imamuna. Dalam Islam itu Al-Quran adalah imamku. Jadi kalau orang Islam itu baca Al-Quran, itu seperti mendapat perintah langsung. Dan dia nggak mau ada negara yang menjembatani ini. Nggak gampang itu ngajak orang Islam masuk negara. Waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Kalau Qurannya bilang begitu, dan perangilah mereka sampai nggak ada fitnah. Perang orang itu. Setuju Bang Fahri Hamzah. Bang Fahri telah mewakili kami semua. Cuma kita tidak berani ngomong aja sih, gitu. Memang susah diatur kok ini. Assalamualaikum teman-teman. Ini di Surabaya ribuan umat Islam lagi turun berdamai. Kita bawa bendera Israel sebagai tanda kita ingin damai, bukan benci. Allahu Akbar, Islam agama damai. Saat semoga dunia dengar pesan kita. Maksud norma agama di situ tentu adalah melarang minuman beralkohol atau miras di lingkungan kami. Yang notabene kampung kami ini sangat agamis. Gua sangat setuju demo tadi ya, demo penolakan miras alkohol. Kenapa? Karena mabuk miras, mabuk alkohol itu berpotensi untuk memecah belah bangsa, merusak negara. Sama seperti mabuk agama. Malahan menurut gua, mabuk agama itu jauh lebih mengerikan daripada mabuk alkohol. Karena kalau seseorang sudah mabuk agama, dia akan merasa dirinya sendiri itu Tuhan. Selalu melihat noda di baju orang lain. Tapi baju sendiri itu banyak debu, dia gak sadar. Jadi bukan cuma mabuk alkohol yang berbahaya, mabuk agama juga berbahaya. Suara kita seolah-olah dia mewakili seluruh orang Indonesia gitu. Seolah dia mewakili seluruh orang Indonesia, menjamin keamanan Israel. Aku nggak mau sih. Aku nggak ikut-ikutan dalam madness ini. Aku nggak ikut-ikutan dalam kegilaan ini. Aku nggak ikut-ikutan dalam perkara-perkara yang menjijikkan kayak gini. Kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya. Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Bagaimana caranya bisa sampai ke Wamena? Saya mulai menggunakan siasa, yaitu saya ke kantor desa supaya nama kami semua diganti. Foto-foto kami, KTP-nya diganti nama yang nama Abidin dengan nama Markus. Ini adalah salah satu bukti bagaimana mereka masuk ke kantong-kantong Kristen di Papua dan mereka mengganti nama mereka di KTP, bahkan mereka mengganti foto mereka katanya tadi ya teman-teman. Nah ini kalian bisa cari video panjangnya ya teman-teman. Nah mereka masuk ke Wamena lalu mulai mereka mengajarkan hal-hal di luar Kristen. Nah sisi lain mereka ini selalu menuduh, oh misionaris Kristen masuk segala macam. Nah mereka juga menggunakan cara-cara seperti ini teman-teman. Bahkan menggunakan cara yang luar biasa seperti ini teman-teman. Nah bagaimana menurut kalian? Apakah ke tempat kalian pernah ada seperti ini? لكننا الآن نملك نسخة جديدة ومحدثة للدين الإسلامي أنتجها لنا مشايخ وعلماء دين في المملكة العربية السعودية بتوصيات مني شخصية. الآن يمكننا أن نحتفل بالأعياد والمناسبات الدينية. Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, senang sekali saya bisa kembali menyapa saudara semua di channel ini. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus memenuhi hati dan hidup kita semua. Ya, di kesempatan kali ini kita akan bersama-sama menyaksikan dan merenungkan sebuah kesaksian iman yang sangat luar biasa. Kesaksian tentang bagaimana kuasa Roh Kudus bekerja nyata dalam hidup seseorang, memanggil, menjamah, dan menuntun kepada kebenaran sejati di dalam Yesus Kristus. Ya, teman-teman, saudara-saudara, ini memang saya beberapa hari ini tidak buat video karena tangan saya patah ya teman-teman ya, saudara-saudara. Bantu juga doakan biar cepat sembuh, selesai, karena kemarin habis operasi dan sampai
perkiraan 4-6 bulan baru beres. Tapi kalau Tuhan izinkan sembuh, akan sembuh gitu secepat mungkin gitu ya. Oke, kita kembali lagi ya di kesaksiannya ini. Namun sebelum kita mulai ya, bagi saudara yang belum bergabung, jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya, nyalakan loncengnya dan dukung pelayanan ini supaya semakin banyak jiwa yang dikuatkan, diteguhkan dan diselamatkan melalui kesaksian-kesaksian yang membangun iman. Dan juga bantu juga pelayanan-pelayanan kita di nomor rekening yang ada, bisa via barcode, karena di ending juga nanti ada beberapa pelayanan yang kita bantu promosikan, bantu untuk terus bergerak mengumandangkan pelayanan ini gitu ya, nama Tuhan Yesus di pelosok-pelosok maupun mengadakan ambulan di desa-desa. Oke, tanpa perlu berlama-lama, mari kita saksikan dulu video berikut ini. Desa kepingin aman, harus ada habaib. Kalau nggak ada ahlul bait di bumi, maka daerah tersebut akan datang apa yang Allah janjikan, musibah, bala, kiamat akan datang. Buat para kampung yang berminat, silahkan japri ana, mumpung jadwal ana masih kosong. Dan buat 5 kampung pemesan pertama, ana kasih bonus air doa unlimited. Akibat nekat masuk ke goa yang tembus ke Mekah, masyarakat di daerah ini alami kejadian mengerikan. Goa di Tasikmalaya ini jadi viral karena dipercaya sebagai jalan pintas menuju Mekah. Banyak masyarakat datang ke goa ini demi bisa menginjakan kaki di Mekah dalam waktu singkat tanpa harus naik pesawat. Namun ketika mereka melakukan hal tersebut, insiden mengerikan justru terjadi. Beberapa warga malah terjebak di dalam goa setelah masuk ke jalur yang sempit. Ada beberapa warga yang bahkan sempat hilang dan nyaris kehilangan nyawa karena kehabisan oksigen. Majelis Ulama Indonesia pun turun tangan menghadapi fenomena ini. MUI mengimbau masyarakat untuk tidak gampang percaya pada informasi sesat, apalagi jika informasi itu sampai mengancam nyawa. Namun tetap saja banyak masyarakat yang tetap mempercayai goa tersebut jalan pintas menuju Mekah. Saya Muslim, dari bapak ibu semua keluarga Muslim. Di bulan 8 tanggal 15 kemarin, istri saya masuk rumah sakit di Solo selama 1 bulan dan operasi besar 2 kali. Habis operasi yang kedua, kondisinya sangat buruk, kritis. Saya masih sholat berdoa. Pada waktu malam saya bermimpi ketemu sosok lelaki berjubah putih, berwajah penuh cahaya, dipeluk sama sosok di dalam mimpi saya itu. Saya langsung berteriak, saya ingin ikut Tuhan Yesus. Dan menurut Tuhan, istri saya sampai sekarang sembuh dengan baik. Tuhan itu nyata, Tuhan itu nyata. Puji Tuhan, kakinya ya sudah dibaptis sama itu sekarang. Jadi apakah Al-Quran itu fakta, apakah dia fiksi atau bukan? Kalau dia melihat hanya fakta sebagai fakta, kenyataan sebagai fakta, Quran tulisannya kamu nggak bisa memverifikasi semua cerita itu terjadi sebenarnya, karena nggak ada yang bisa lari ke masa lalu. Quran tidak mempresentasikan dirinya sebagai fakta. Saudara-saudari, kesaksian yang akan luar biasa ini hari ini adalah kesaksian dari saudara Fajar yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus di usianya yang sangat muda, itu di usia 22 tahun ya. Sebuah usia yang mungkin bagi sebagian orang adalah masa pencarian jati diri.
Tetapi bagi saudara Fajar justru menjadi titik balik hidup yang kekal. Ia tidak sedang mencari Tuhan, tetapi justru Tuhan yang lebih dahulu menjamah dan memanggil hidupnya. Roh Kudus bekerja dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Dan itu tetapi nyata, real, hidup, dan penuh kuasa. Seperti yang tertulis dalam firman Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Itu kita tahu sendiri di Yohanes 15 ayat 16 kan. Ayat ini bukan sekedar tulisan saudara, tetapi hidup dan digenapi dalam kesaksian saudara Fajar ini. Ketika Roh Kudus menjamah hatinya, tidak ada paksaan, tidak ada ancaman, tidak ada iming-iming yang hanyalah kasih ya, kasih, kebenaran dan damai sejahtera yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ya. Saudara-saudari, inilah yang seringkali tidak dipahami oleh banyak orang. Pertobatan sejati bukan hasil debat, bukan hasil tekanan, tetapi hasil perjumpaan dengan Kristus yang hidup. Yesus tidak pernah memaksa siapapun, tetapi ketika ia mengetuk pintu hati, jiwa yang haus akan kebenaran akan mengenali suaranya. Karena di firman Tuhan berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Itu di Wahyu 3 ayat 20. Jadi kesaksian ini juga mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus membuka tangannya lebar-lebar kepada siapapun tanpa memandang latar belakang, masa lalu, atau dosa yang pernah dilakukan. Yang Tuhan lihat bukan sejarah kita, tetapi hati yang mau percaya dan beriman kepadanya. Dan ada satu hal penting yang ditekankan dalam kesaksian ini, yaitu pengampunan. Kenapa pengampunan? Karena tanpa pengampunan iman akan kering. Tanpa pengampunan pertobatan tidak akan bertumbuh. Yesus sendiri mengajarkan itu. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Di Lukas 6 ayat 37. Mengampuni bukan berarti melupakan luka ya, tetapi menyerahkan luka itu kepada Tuhan ya, dan membiarkan kasih Kristus menyembuhkan hati kita. Ya, saudara-saudariku yang terkasih, dari kesaksian ini kita belajar bahwa keselamatan adalah inisiatif Tuhan, bukan usaha manusia. Pertobatan sejati lahir dari perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang hidup. Bagi Kristus tidak memilih-milih, dan panggilannya ya nyata bagi setiap siapapun yang mau percaya. Hidup harus di dalam Kristus, harus disertai dengan iman, kesetiaan, dan yang paling penting adalah pengampunan. Kiranya kesaksian ini menjadi berkat, penguatan iman, dan pengingat bagi kita semua untuk tetap setia berjalan bersama Tuhan Yesus. Ya, saya mau tutup. Jika saudara diberkati oleh video ini, jangan lupa subscribe channel ini, like dan bagikan kepada keluarga serta sahabat Anda. Dukungan saudara
sangat berarti untuk pelayanan ini, agar semakin banyak jiwa boleh mengenal kebenaran dan kasih Tuhan Yesus. Bantu juga pelayanan kita yang ada, jangan lewatkan ya. Selain itu, kalian bisa komen juga, tinggalkan jejak kalian dengan tuliskan doa kalian di kolom komentar, mau itu Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Biar video selanjutnya ataupun orang yang menonton video ini akan membaca komentar kalian dengan doa ini, dan mereka diberkati, bukan hanya dengan video ini, tetapi dengan komentar kalian di kolom komentar. Itu aja dari saya Leonardo Sirait. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari ambil bagian dalam pelayanan mulia ini. Central Kristen Indonesia sedang berjuang bagi gereja-gereja di pelosok yang sulit mendapatkan keadilan dalam beribadah. Padahal konstitusi sudah jelas menjamin kebebasan itu. Banyak saudara seiman kita harus beribadah dengan penuh rasa takut, bahkan tanpa rumah ibadah yang layak. Kita tidak bisa diam melihat mereka berjuang sendirian. Jadilah saluran kebaikan. Dukung pelayanan Central Kristen Indonesia melalui BRI 042 130049 9650 AN Central Kristen Indonesia. Setiap rupiah yang Anda berikan akan menjadi dampak nyata bagi mereka yang membutuhkan. Mari kita manfaatkan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan, pengharapan, dan terang Kristus bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh saudara gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. GBU. Ayo jadi berkat lewat tangan kita. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah pelayanan luar biasa yang sangat membutuhkan dukungan kita. Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tempat ini bukan hanya sekadar rumah, tapi juga menjadi sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu bersekolah. Di sini mereka belajar, dibina, dan dimuridkan, bukan hanya secara akademik, tapi juga secara rohani. Saat ini ada sekitar 30 anak yang setiap hari mendapat bimbingan. Mereka punya mimpi, tapi terbatas oleh keadaan. Dan yang lebih menyedihkan, yayasan ini tidak memiliki sponsor tetap untuk menopang semua kebutuhan. Inilah kesempatan kita untuk menjadi jawaban doa mereka. Di bawah naungan gereja YouTube, kami berkomitmen untuk mendukung Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tapi kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh hati-hati yang tergerak untuk bersama-sama menjadi saluran kasih. Mungkin yang bisa kita berikan tidak banyak, tapi ketika banyak tangan bergerak bersama, hasilnya akan luar biasa. Media sosial tidak hanya untuk hiburan, tetapi bisa menjadi alat untuk membawa terang dan harapan, termasuk untuk anak-anak ini yang masa depannya sedang kita pertaruhkan. Mari jadi saluran kasih. Jadilah bagian dari perubahan hidup mereka. Rekening donasi BRI 04210 1003 42 0566 atas nama Yayasan Cipta Pelita, atau bisa melalui scan barcode di kris ini. Kebaikanmu hari ini akan menjadi dampak nyata bagi banyak orang melalui Yayasan Cipta Pelita. Mari kita gunakan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan dan harapan bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh sahabat gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. Mari bersama mendukung pelayanan Apologet Kristen. Saudara yang terkasih, kami mengajak Anda untuk menjadi bagian dalam mendukung pelayanan Apologet seperti Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, FKPPI, Apologet Kristen, dan juga Komunitas Kristuber, Kristen YouTuber Indonesia. Rekening donasi Bank BRI 0421 010048 7056 0 atas nama Generasi Muda FKPPI, atau cukup scan barcode yang tersedia di layar. Pelayanan ini ada untuk membela iman, menguatkan jemaat, dan membawa terang Kristus di tengah dunia yang semakin penuh tantangan. Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang ingin menabur
dan mendukung pekerjaan Tuhan ini. Kami tidak memaksa. Ajakan ini hanya untuk mereka yang benar-benar rindu dan merasa terpanggil untuk membantu. Dan jika saat ini saudara belum bisa mendukung secara materi, doa saudara adalah dukungan yang sangat berharga. Karena kami percaya doa yang tulus memiliki kuasa yang luar biasa. Mari kita gunakan media sosial sebagai alat untuk berdampak baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk setiap dukungan, sekecil apapun itu. Dukungan Anda sungguh berarti bagi kami dan bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. GBU.